Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Saya akan membaca ayat 48 lalu Bapak Ibu semua kita bertanggapan. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami?" Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Saudara sekalian, bagian ini dicatat melanjutkan perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Pemimpin-pemimpin agama itu. Saya mengajak kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, saudara melihat di ayat 48, itu adalah kata-kata yang memfitnah dan menghujat. Kita semua tidak mendengar nada yang diucapkan pemimpin agama, orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu yang menjawab Yesus. Mereka di tengah perdebatan itu mereka sudah merasa kalah, saudara. Mereka sudah tidak berkutik lagi dengan kalimat-kalimat yang Yesus katakan. Mereka mengatakan begini, "Engkau orang Samaria dan kamu kerasukan setan." Saudara kalau mendengar nada yang diucapkan mereka, baru tahu, oh inilah kata-kata fitnahan, kata-kata hujatan kepada Tuhan kita. Ini senjata terakhir mereka, saudara. Karena mereka sudah kewalahan, tidak bisa menjawab argumen yang dikeluarkan oleh Yesus. Orang-orang jahat ini sudah kalah debat. Mereka kehilangan kesabaran, maka mulai menyerang pribadi Yesus. Ini sangat kurang ajar, saudara, bagi etika di zaman itu. Mereka terpaksa mengambil senjata terakhir, yaitu kata-kata hujatan dan fitnahan di ayat yang 48 itu. "Kamu orang Samaria dan kamu kerasukan setan." Ini bahasa yang menghina, bahasa yang kasar. Kalau orang sudah kalah, umumnya mengeluarkan kata-kata fitnahan seperti itu. Yesus bukan orang Samaria. Yesus juga tidak kerasukan setan. Mereka sengaja mengeluarkan kalimat itu untuk memfitnah dan menghujat Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa, saudara, mereka menyebut Yesus sebagai orang Samaria? Itu penghinaan yang kejam. Karena orang-orang Yahudi itu sangat membenci orang Samaria. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Kenapa, saudara? Karena waktu mereka itu dibawa ke Asyur,
Ya, mereka kawin campur di sana dengan orang-orang dari Asyur. Lalu mereka sebagian pergi menyembah dewa-dewi mereka. Jadi bagi orang-orang Yahudi yang katanya kita orang suci yang sudah dikuduskan untuk Tuhan ini, yang ngerti Taurat, orang Samaria itu orang berdosa yang harus dijauhi. Mereka itu adalah musuh-musuh kita orang Yahudi. Jadi dengan menyebut Yesus sebagai orang Samaria, berarti mereka menganggap Yesus itu bukan Yahudi sejati. Kamu Yahudi palsu. Ikut orang Samaria yang kawin campur dan menyembah berhala itu. Berarti Yesus orang sesat. Ditambah lagi, kamu kerasukan setan katanya. Waduh. Jadi orang-orang Yahudi yang katanya pemimpin agama ini, saudara, menganggap semua kalimat Yesus yang dikatakan itu berasal dari setan. Bukan dari Tuhan. Jadi, saudara-saudara, firman Tuhan itu membukakan kepada kita satu hal di sini. Orang Yahudi ini yang sebenarnya dikuasai setan, Yesus sendiri sudah mengatakan itu. Ya, kita sudah merenungkan di bagian yang lalu. Yesus berkata, iblislah bapamu. Itu. Mereka anak-anak setan, saudara. Tetapi kok berani memfitnah orang lain kerasukan setan? Padahal mereka itu adalah orang-orang yang buta rohaninya. Tidak bisa melihat Yesus adalah Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka diikat tradisi mereka yang lama. Mereka setiap hari melihat ajaran Musa, membanggakan Taurat, belajar Taurat, tetapi tidak bisa melihat pentingnya Yesus. Mereka terus membanggakan dirinya, saya punya Taurat Musa, saya belajar Taurat, saya pintar menafsirkan Taurat, tapi tidak tahu bahwa Yesus melampaui semua itu. Justru Yesus itu adalah kuncinya untuk mengerti Taurat. Tetapi mereka membuang Yesus. Ini namanya, saudara, blind spot. Orang-orang Yahudi itu menganggap Yesus buta. Padahal mereka yang buta. Kenapa, saudara? Mereka tidak bisa melihat. Apa yang mereka tidak bisa lihat? Mereka tidak bisa melihat kesalahan sendiri. Malah memfitnah orang lain. Jadi orang-orang Farisi ini, saudara, selalu melihat dirinya benar, orang lain salah. Pokoknya saya benar, kamu salah. Orang seperti ini, saudara, meskipun baca dan belajar Taurat, tapi hatinya itu jauh, sangat jauh dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, saudara ingat semua ajaran waktu keluar dari kalimat Yesus di atas bukit kepada para murid. Bahagia kamu yang miskin di hadapan Allah. Itu. Yang selalu merasa dirinya berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Mana mungkin self-righteous seperti ini. Itu dosa paling besar, saudara. Self-righteous. Bukan berzina. Bukan menipu orang. Dosa paling besar yang tidak bisa diampuni itu self-righteous. Karena Tuhan datang ke dunia itu mengampuni orang yang berdosa. Kalau orang sudah merasa benar, dia tidak berdosa. Tidak perlu Yesus. Saya tidak perlu darah dia. Karena saya sudah menjadi orang benar. Yang lain salah. Saudara, ini blind spot yang dimiliki orang-orang Yahudi. Kita harus waspada juga, saudara. Karena kita bisa ditutup matanya juga dengan blind spot seperti ini. Blind spot itu apa, saudara? Mungkin saya bisa menjelaskan, saudara, memakai cerita, ya. Yang saya ambil dari tradisi keluarga Puritan, ya saudara. Mereka orang-orang yang begitu mencintai Tuhan. Ya, jadi kalau di keluarga mereka, saudara, anaknya itu lagi pacaran, ya, pasangannya itu harus dibawa ke rumah. Ya gitu, saudara. Ya, untuk mereka makan dinner bersama. Iya kan? Ini belum sudah kenal atau bagaimana, saudara? Ini baru pertama kali pacaran, bawa ke rumah. Mereka sudah terbiasa punya tradisi seperti itu. Lalu ketika pasangan sudah pulang, saudara-saudara,
Ya kan? Seluruh keluarga berdiskusi. Ya kan? Diskusinya apa, saudara? Papa, mama, saudara tuh berkumpul di situ. Lalu bicara, gimana? Apakah dia cocok buat saya? Ya kan? Gitu, saudara. Apa sebaiknya saya melanjutkan hubungan ini? Itu orang Puritan begitu. Di zaman ini sudah nggak ada, saudara, kayak gini. Ya kan? Bubar semua. Tapi Puritan itu tanya kayak gitu, saudara. Karena, kenapa, saudara? Karena orang tua kita, saudara kandung kita, lebih mengenal kita dari siapapun di dunia ini. Mungkin ada blind spot, saudara-saudara. Ketika kamu lihat pasanganmu itu. Kamu hanya bisa lihat itu kegantengannya, ya kan? Kamu hanya bisa lihat dia kecantikannya. Tidak ada yang lain. Pokoknya dia perfect. Aku mau dia, iya kan? Tapi mungkin orang tua itu bisa lihat kelemahan dia. Ini contoh blind spot. Ketika kamu dikuasai blind spot, kamu hanya melihat satu sisi saja. Tidak bisa melihat yang lain. Orang-orang Yahudi juga begitu. Mereka tidak sadar yang bicara dengan mereka itu Tuhan. Yang mereka baca di Taurat itu Musa, Abraham, semua menunjuk kepada Kristus. Mereka tidak tahu, melihat satu sisi saja. Mereka benar, kamu salah. Mereka, ini kamu orang Samaria, kamu kerasukan setan. Jadi mereka tidak bisa melihat Yesus adalah anak Allah. Buta. Mereka begitu bangga dengan Taurat, sisi itu aja yang ditekankan. Sampai berani menghujat Yesus kerasukan setan. Saudara, kita melihat ketika mereka sudah berada di pihak yang kalah itu, mereka memakai kata-kata fitnahan itu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kata-kata kasar dan menghina itu senjata favoritnya setan. Kalau dia sudah terjepit, tidak ada cara lain memenangkan peperangan, maka dia menggerakkan semua anak-anaknya untuk memukul dengan apa, saudara? Bukan pakai senjata, pakai lidah. Kita, saudara-saudara, sudah diperingatkan oleh kitab Yakobus berkali-kali. Waspada terhadap lidahmu. Itu satu bagian yang kecil di dalam tubuhmu. Tapi kalau kamu tidak bisa mengendalikan, itu menjadi seperti api yang membakar hutan yang besar. Karena lidah itu meskipun kecil, tapi menguasai seluruh tubuh kita itu. Saudara-saudara, siapa yang orang yang berkata sempurna, maka sempurnalah dia. Memang tidak ada, saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan di dalam Matius 12. Setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Itu sebabnya, saudara, hati-hati memakai lidah untuk memukul orang lain. Itu cara setan. Cara Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan selalu menasehatkan kita pakai lidahmu baik-baik. Untuk mengeluarkan kalimat yang bijak. Kalimat yang membangun. Tidak pernah yang menjatuhkan orang. Saudara-saudara, memang orang-orang kudus di sepanjang sejarah harus mengikuti jejak kaki Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia pernah dihujat. Dia pernah difitnah. Kamu orang Samaria. Iya kan? Dia pernah dihujat, kamu kerasukan setan. Begitu juga kita yang mengikuti jejak Tuhan kita. Anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan harus menanggung banyak derita karena lidah. Sama. Banyak laporan-laporan jahat, viral mengenai orang-orang kudus. Cerita-cerita bohong dibikin, perbuatan mereka difitnah, dikata-katai, dihujat. Tidak heran, saudara, kalau pemazmur, saya ambil satu saja contoh. Di dalam Mazmur 120 ayat 2. Pemazmur bilang begini, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Artinya apa, saudara? Pemazmur ini sangat tertekan karena orang-orang yang lidahnya itu suka memukul dia. Yang suka memfitnah dia.
Lalu dia memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, tolong lepaskan aku daripada orang-orang yang bibirnya berdusta itu, yang lidahnya seperti penipu." Saudara-saudara, mereka membuat tuduhan palsu terhadap pemazmur ini. Di dalam kesusahannya, dia berteriak kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh, bahwa dia percaya Tuhan sanggup mengekang lidah mereka. Bukan dia yang membalas, saudara. Tidak pernah orang kudus membalas. Itu sebabnya, saudara, orang Kristen pada zaman ini tidak boleh kaget. Sama. Seperti Yesus, seperti pemazmur, kita juga sama. Tidak aneh, saudara, kalau kita juga terus-menerus menghadapi pencobaan seperti itu. Itu memang tidak akan pernah berhenti. Tetapi bodohlah orang-orang yang mau dipakai setan mengeluarkan kalimat fitnahan dan hujatan itu. Yesus difitnah sebagai orang Samaria. Ia dihujat kerasukan setan. Dan Yesus berkata, "Aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormatiku." Artinya apa, saudara? Ketika mereka memfitnah Yesus, mereka itu sebetulnya sedang memfitnah Allah Bapa sendiri. Yang katanya, saudara, mereka sedang berbakti kepada Allah itu. Tidak ada gunanya. Justru korban yang sempurna itu adalah ucapan syukurmu. Lidah yang mengagungkan Tuhan. Saudara-saudara. Jadi kita yang kena fitnahan, kena kata-kata kasar, tidak perlu kecewa, tidak perlu tawar hati, tidak perlu membalas. Orang-orang Yahudi yang memfitnah Yesus ini sedang menghujat Allah sendiri. Mereka tidak sadar, saudara. Mereka pikir dirinya sedang berbakti kepada Tuhan. Tapi sedang menghujat, memfitnah Yesus yang adalah anaknya. Saudara-saudara, ini menandakan bahwa sifat manusia itu tidak pernah berubah. Justru orang-orang yang ikut gaya dunia, saudara, gaya hidup dunia, itu malah jarang kena fitnahan. Heran, saudara. Tapi justru orang-orang kudus, sudah baik-baik ikut Yesus, hidupnya benar, pikul salib, saudara. Kok aneh? Malah serangan-serangan itu datang. Inilah, sudah diteladankan oleh Tuhan kita. Ada orang mau pergi ke gereja, saudara. Setelah pulang ke rumah, malah dimarahi. Dimaki-maki dengan kata-kata kasar. Ini, saudara, orang ini sedang tidak mengerti bagaimana kalau Tuhan itu marah, sudah tidak ada obatnya. Lebih baik hentikan makian itu, saudara. Ini orang yang berbuat benar. Dia mau berbakti melayani Tuhan, tapi malah dihujat dengan kata-kata kasar. Itu salah, saudara. Itu tidak boleh terjadi. Inilah sifat manusia. Sudah diwakilkan oleh orang-orang Yahudi itu. Mereka tidak suka yang benar. Dan Yesus adalah kebenaran itu. Justru mereka fitnah dan hujat. Maka jangan heran kalau itu terjadi kepada kita. Jadi semua orang-orang Kristen sejati yang menerima kata-kata yang kasar, fitnahan, biarlah dia boleh terhibur satu kebenaran. Bahwa dia hanya meminum cawan yang sudah terlebih dulu diminum Yesus, gurunya. Dia sudah menerima itu. Kita mengikuti Via Dolorosa. Semua kata-kata bohong yang diucapkan orang lain kepada kita di dunia ini sama sekali tidak merugikan posisi kita di surga. Tidak ada itu, saudara. Status posisi kita sebagai orang kudus, sebagai hamba-hamba Tuhan sudah disegel, sudah dijaga oleh Tuhan. Tidak terpengaruh oleh fitnahan orang lain. Sama sekali tidak. Itu sebabnya, saudara, biar kita menanggung dengan sabar. Tidak perlu resah. Tidak perlu kecewa. Karena itu semua sudah pernah dialami Tuhan kita. Dia yang menanggung derita yang sama. Dia meneladankan untuk kita semua. Saya baca 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika dia dicaci maki, dihujat, dihina, dilecehkan, ia tidak membalasnya dengan caci maki dan hinaan dan hujatan. Dia tidak membalasnya. Oh saudara-saudara, kiranya ini
terpatri di dalam hati kita masing-masing. Biar saja teriak kepada Tuhan, karena Dia yang akan membalas perbuatan orang-orang jahat, bukan kita. Saudara-saudara, kita sebagai orang kudus, hatinya itu harus lemah lembut. Artinya, saudara, lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Artinya lemah lembut itu, saudara, dia selalu sadar. Jikalau itu tidak mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, tidak perlu dilawan. Karena itu bukan Tuhan kita yang dihujat, yang difitnah. Biarlah kalau saya yang difitnah, nggak apa-apa. Saudara, asal jangan Tuhan saya yang difitnah. Saudara-saudara, ketika dia dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan caci maki. Marilah kita orang-orang Kristen sejati ikut teladan Yesus. Yang sudah dicaci, difitnah, dihina, tetap tidak kecewa. Tetap terus mengerjakan pekerjaan Bapa. Itu tugas kita. Jangan membalas, terus kerjakan kehendak Tuhan. Mengerjakan kehendak Bapa. Kita mau mengikuti teladan Yesus. Tidak perlu membalas orang-orang yang berkata dusta tentang kita. Biarlah kita ikut teladan Yesus, setia terus mengerjakan pekerjaan Dia sampai akhir. Itu poin ke-1. Yang kedua, kalimat penghiburan dari Tuhan. Jadi bukan kalimat hujatan. Kalimat hujatan itu milik Farisi yang self-righteous. Kalimat penghiburan milik Tuhan. Yang kedua yang kita mau teliti, saudara, adalah kalimat penghiburan dari Tuhan bagi orang-orang kudus milik Dia. Waduh, luar biasa. Saudara, kalimat dari Yesus Kristus begitu berbeda daripada musuh-musuh Dia. Kalimat Yesus bukan fitnahan, bukan hujatan, tapi berisi penghiburan, berisi dorongan kepada orang-orang kudus miliknya. Dia berkata di ayat 51, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saudara, percayakah kepada Tuhan? Barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ini janji Tuhan yang besar sekali bagi kita. Seluruh kitab suci fokusnya ini, saudara. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati selama-lamanya. Saudara, kalau Tuhan mengatakan sesungguhnya, apa itu artinya? Tuhan tidak pernah bohong. Dia katakan apapun, iya dan benar adanya, saudara. Tidak perlu ditambah sesungguhnya. Kenapa di sini sesungguhnya? Itu berarti sesuatu yang sangat urgen. Kamu dengar, hei orang-orang berdosa, kamu dengar kalimat penghiburan ini. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan mati selamanya. Itu serius. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saudara-saudara, kamu harus mendengar, aku katakan sekali lagi untuk terakhir kalinya. Sesungguhnya siapa yang menuruti firman-Ku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Tapi orang Yahudi itu tidak peduli, saudara. Ini kalimat sudah urgen, sudah serius, sudah begitu, saudara, penting untuk didengar. Mereka tidak peduli. Santai aja. Mereka tuh hatinya keras sekali, saudara. Self-righteous. Saudara, apakah saudara mengerti arti kalimat Yesus ini? Dia tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Saudara, ini berarti kita tidak bisa mengambil secara literal arti daripada kalimat ini. Yesus tidak mengatakan bahwa murid-muridnya itu tidak akan mati dan dikuburkan seperti orang-orang lain. Kita tahu pada akhirnya mereka semua mati. Bahkan matinya martir. Kecuali Yohanes, saudara, yang mau digoreng dengan minyak yang panas itu. Tidak mempan. Saudara, karena Tuhan simpan dia untuk tulis wahyu.
Jadi saudara, kalimat Yesus bahwa dia tidak akan mati selamanya itu tidak berarti bahwa kita sebagai orang Kristen yang sejati tidak akan pernah mati. Sebaliknya kita semua tahu saudara bahwa orang Kristen sejati pun harus masuk kuburan. Dalam bahasa puisi saudara, dalam him ya, lagu-lagu himne, kita melihat misalnya di dalam lagu Tuntun Aku Tuhan Allah. Itu ada kata-kata begini saudara. Pada tepi sungai Yordan. Kenapa saudara? Kenapa harus pada tepi sungai Yordan? Saudara ingat nggak kalau bangsa Israel itu dilepaskan Musa dari Mesir? Lalu mereka berjalan kemana saudara? Ke tanah perjanjian. Ya, ke Kanaan itu. Lalu Musa digantikan oleh Yosua. Lalu saat itu Yosua membawa mereka seberang apa? Sungai Yordan. Menuju ke Kanaan. Sama juga kita juga saudara. Nanti saatnya tiba, kita harus menyeberangi sungai Yordan itu. Kita punya sungai Yordan masing-masing. Tapi kita tidak takut saudara. Karena Tuhan yang menyertai kita. Tapi tetap semua kita harus menyeberangi sungai Yordan. Pada tepi sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Puji Tuhan loh saudara. Itu kalimat simple ya kalau di dalam lagu him itu. Tapi mengandung teologi yang dalam sekali. Ditarik kepada perjanjian lama. Dan bagaimana Kristus yang akan membawa mereka semua menyeberang kepada tanah perjanjian yang baru. Yaitu Yerusalem baru itu. Aduh luar biasa saudara. Penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Jadi kita yang menyertai Tuhan. Saudara. Dan Tuhan menyertai kita. Dua-duanya. Itu luar biasa saudara. Jadi intinya. Kita semua harus mati satu hari. Kecuali Yesus datang kembali. Saudara-saudara, sebelum kita mati. Ya, kita langsung diangkat. Jadi saudara, kita semua itu tetap harus menyeberangi sungai Yordan itu. Kalau saudara melihat bukunya John Bunyan, Pilgrim's Progress itu, ya, buku yang sangat saya sukai selain kitab suci. Itu kan terakhir dia nyebrang sungai. Pada waktu nyebrang sungai, saudara, si setan itu yang adalah naga yang besar itu masuk ke dalam sungai. Lalu pengen terekam dia. Waduh, udah ketakutan setengah mati. Tapi Tuhan terus kasih kekuatan. Terus maju, jangan takut. Lalu akhirnya Tuhan hancurkan naga besar itu, saudara. Dan dia kelabakan begitu ya. Lalu dia dengan terus berenang menuju kepada Yerusalem baru itu. Itu, saudara-saudara, teladan yang diberikan orang-orang kudus. Kita harus menyeberangi sungai Yordan. Tetapi jalan kita sudah pasti. Jalan kita sudah dituntun oleh penguasa daripada yang telah mengalahkan kematian itu. Dia yang akan menuntun jalan kita. Itu sebabnya saudara di dalam Mazmur 23, Daud mengatakan apa saudara di ayat keempat? Ketika aku lewat lembah kekelaman itu, aku tidak takut bahaya. Karena apa saudara? Tuhan beserta denganku. Amin saudara. Jadi kalau kita sama orang mati saudara. Ini aja saudara. Kalau kita sama orang mati itu. Ya jangan ngomong selamat jalan saudara. Salah. Ya. Tapi kita ngomongnya apa saudara? Sampai jumpa, itu yang benar. Karena dia udah tahu jalannya, saudara. Tuhan menyertai dia. Kok selamat jalan? Kita yang belum tentu selamat jalannya. Dia sudah selamat, saudara. Jangan dibilang lagi selamat jalan. Ya kan, dia udah nyebrang sungai itu sama Tuhan. Dia sudah tahu jalannya. Ya, Tuhan menyertai dia. Sampai ya kepada tanah Kanaan. Luar biasa. Tapi kalimat Yesus, saudara. Siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Artinya, bahwa orang-orang Kristen sejati milik Tuhan tidak akan pernah mengalami kematian kedua. Itu saudara. Mati itu ada 2 kali. Serem sekali saudara. Mengerikan sekali. Itu sangat menakutkan saudara, kematian kedua itu. Nah maksud Yesus saudara. Kita sebagai orang kudus tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Itu artinya kematian kedua itu.
Karena kita disertai Tuhan dan kita dilepaskan dari kuasa kematian kedua itu. Kita semua akan dibebaskan dari kematian kedua yang kekal di neraka. Itu yang akan tidak pernah dialami. Jadi kita mengerti kematian itu ada dua macam. Kematian pertama, saudara, ya, itu yang harus dialami semua orang kecuali Tuhan datang, ya. Jadi saudara-saudara, itu harus dialami semua kita. Itu kematian pertama. Kematian kedua, saudara, itu artinya dibuang ke neraka. Kepada lautan api yang menyala-nyala itu. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta akan mendapat bagian di dalam kematian yang kedua itu. Di neraka dan lautan api yang menyala-nyala itu. Saudara, jadi kematian pertama itu hanya bayangan, samar-samar dari kematian yang kedua. Kematian kedua itu kematian yang sesungguhnya. Itu kematian kekal yang harus diterima oleh semua orang yang tidak mau percaya kepada Kristus. Itu tempat kekal bagi orang yang tidak mau menuruti firman Kristus yang sudah mati menggantikan dia. Maka sekarang dia harus mati di dalam dosanya sendiri. Tetapi di sini saudara, Yesus memberikan satu kalimat yang menghibur kita semua. Kamu yang sudah menuruti firman-Ku, kamu tidak akan mengalami kematian kedua itu selamanya. Ini satu penghiburan yang sangat besar, saudara. Karena sejak Adam jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mungkin pernah melarikan diri dari musuhnya, yaitu maut. Tidak pernah, saudara. Semua manusia di dalam segala golongan, lapisan keadaan, status sosial, mati semua. Kita ingat, saudara, perintah Tuhan itu. Hari engkau makan, pasti engkau mati. Tapi Tuhan Yesus justru menawarkan penghiburan di sini. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan dibebaskan dari kematian itu. Luar biasa loh. Dari kutukan yang pertama itu. Saudara, artinya kamu yang percaya kepadaku tidak akan dibuang ke dalam neraka. Karena Yesus sudah mati menggantikan kita. Terpujilah Tuhan. Itu sebabnya bagi orang percaya kematian pertama itu harus dilihat sebagai anugerah. Ingat ya saudara. Kematian kita yang pertama, kematian kita di dalam dunia ini sebagai orang-orang kudus yang sudah mengerjakan kehendak Tuhan, harus kita melihat kematian kita masing-masing sebagai anugerah. Kita sedih pasti saudara, kalau kita melihat anggota keluarga kita, iya kan, orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Karena kita memory, ya, kita ingat kenang-kenangan bersama dia. Kita duduk, aduh, selalu ada dia, sekarang tidak ada. Iya kan, kita tidur, ada, sekarang tidak ada. Ya, kita sedih karena tubuhnya sudah Tuhan ambil. Tetapi sebenarnya saudara, kematian pertama di dunia itu harus dilihat sebagai anugerah. Karena apa saudara-saudara? Karena itu adalah puncak daripada murka Tuhan dan sekaligus puncak dari anugerah Tuhan. Maka kematian pertama itu bagi orang Kristen sejati, saudara, dulunya dilihat sebagai hukuman untuk dosa. Tetapi sekarang, saudara, justru menjadi obat untuk dosa. Orang yang kita kalau sudah mati, saudara, kita tidak berdosa lagi. Kita sudah disempurnakan, saudara. Jiwa kita itu langsung sempurna masuk kepada surga. Hidup bersama dengan Kristus. Sempurna. Sementara tubuh kita yang masih terkubur itu, saudara, dan nantinya mungkin akan dimakan cacing dan segala macam, saudara-saudara, menjadi debu lagi, akan dibangkitkan satu hari dengan kuasanya yang besar itu, yang telah membangkitkan Kristus daripada antara orang mati. Saudara-saudara,
Itulah jadi obat untuk dosa sebetulnya. Itu anugerah yang besar. Kita semua sekarang mengerang, mengeluh karena dosa. Tapi setelah dilepaskan, saudara, dosa itu menjadi obatnya. Artinya, saudara, sengat maut itu sudah disingkirkan bagi orang percaya yang sudah mati itu. Maka kita percaya kalimat Yesus, orang yang menuruti firman Kristus, meskipun tubuhnya akan rusak di dalam kuburan, tetapi dosa-dosa dia diampuni. Itu, saudara. Dan satu hari tubuhnya itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, yang kuat, yang tidak akan rusak lagi selama-lamanya. Tetapi begitu kita mati, saudara, jiwa kita itu bersama dengan Kristus dan kita melayani Dia siang malam. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ikatan dosa, saudara. Meskipun itu belum penyempurnaan yang akhir karena tubuh kita masih di kuburan. Saudara, sampai nanti hari Yesus datang kembali, kita akan disatukan lagi. Sempurnalah penebusan Dia. Saudara. Tetapi intinya, saudara, dosa kita diampuni. Bersyukur atas anugerah yang besar ini, saudara. Kita tidak akan janji Tuhan kepada kita. Barang siapa percaya kepadaku, menuruti firman-Ku, kamu tidak akan mengalami kematian kedua. Karena dosa-dosamu telah diampuni oleh Yesus Kristus. Saudara, sadarilah. Pengampunan dosa itu anugerah paling besar yang kita terima melalui darah Yesus. Jangan kita take it for granted, saudara. Sudah diampuni malah diam terus di dalam dosa. Kita tidak boleh take it for granted. Karena pengampunan dosa itu adalah anugerah yang paling besar. Itu Kristus inkarnasi untuk itu. Jadi saudara, Yesus inkarnasi yang kita sudah peringati pada waktu Desember tahun lalu. Nah sekarang kita mempelajari kenapa Dia berinkarnasi. Yaitu mencari orang-orang berdosa itu. Dia datang ke dunia. Untuk ngapain, saudara? Dia cari orang berdosa. Untuk diampuni dosanya. Yang mau datang kepada Dia, Dia ampuni dosanya. Jadi, saudara, ketika satu hari kita akan mati, di ranjang kematian kita masing-masing, kita, saudara, harus membayangkan apa? Jangan membayangkan neraka, saudara. Kematian kedua, membayangkan, aduh, saya nyesel, saya kurang melayani Tuhan di dunia ini. Itu salah, saudara. Makanya selama hidup, sudah rajin-rajin hidup, pakai waktu untuk Tuhan. Ketika kita di ranjang kematian, kita membayangkan siapa? Kristus Yesus yang sudah kita layani seumur hidup kita. Dia yang sudah bangkit, saudara, dari kematian. Dia yang sudah mati mengampuni dosa-dosaku. Dan Dia hidup kembali. Itu sebabnya aku percaya kepadamu ya Tuhan. Wajah Kristus itu terpampang dengan terang di hadapan kita, saudara. Dan kita percaya aku tidak akan mengalami kematian selamanya Tuhan. Aku akan segera berjumpa denganmu, kekasih jiwaku. Saudara, meskipun di tengah dunia ini tubuh kita makin menua, tubuh kita makin merosot, tetapi iman kita terus diperbarui. Kita percaya sengat maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 saya bacakan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, saudara, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Yesus akan mendapat kemenangan, saudara. Justru melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak perlu terlalu takut menghadapi kematian kita masing-masing. Ya mungkin saudara namanya juga kematian. Kita tidak pernah melihat, saudara, dimensi itu. Tetapi kita percaya firman-firman Tuhan yang sudah kita baca. Wajah Kristus yang sudah kita renungkan. Nanti sebentar kita akan merenungkan kembali melalui perjamuan ini. Dia yang sudah mati itu menebus dosaku. Aku hidup berkemenangan. Aku hidup mengalahkan sengat maut itu. Saudara, kita percaya Yesus yang sudah bangkit mengalahkan kuasa kematian itu. Itu sebabnya Wahyu 2 ayat 11 berkata, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
setia, beriman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan hidup. Itu saudara, kalimatnya. Setia, beriman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan hidup kembali. Itu orang-orang yang menang artinya saudara. Ya, jadi jangan menang itu saudara tafsirkan yang lain-lain. Tidak. Menang karena saya setia menjaga iman saya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan hidup kembali untuk dosaku. Barang siapa menang, dilanjutkan saudara, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua itu. Iman kepada Kristus itu kuncinya saudara. Ini adalah hak istimewa untuk orang-orang Kristen sejati yang beriman kepada Kristus, yang menuruti firman Dia. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menuruti perkataan Kristus? Ini pertanyaan paling urgen dan serius saudara. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh percaya dan menuruti Yesus Kristus? Yesus berkata, siapa yang menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami kematian itu selama-lamanya. Amin saudara. Yang terakhir, ketiga, kita melihat pengetahuan Abraham tentang Kristus. Di dalam bagian ini saudara, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi di ayat 56. Abraham bapamu bersukacita. Karena mereka memang keturunan fisik daripada Abraham saudara, orang-orang Yahudi ini. Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya. Waduh saudara. Ia telah melihat hariku itu. Dan dia bersukacita. Abraham melihat hari Yesus. Dan Abraham bersukacita. Ini kalimat yang tidak biasa saudara. Yesus berkata Abraham telah melihat hariku. Padahal ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, Abraham sudah mati dan dikuburkan paling tidak 1850 tahun. Tetapi Yesus berkata bahwa Abraham telah melihat hariku. Saudara, ini kebenaran yang sejati yang Tuhan kabarkan kepada kita. Dan Tuhan menyatakan kebenaran itu begitu indah saudara di mana? Di dalam Kejadian 18 ayat 1. Saya bacakan untuk saudara. Tuhan, hurufnya besar semua. T-U-H-A-N, Yahweh itu. Menampakkan diri kepada Abraham. Dekat pohon tarbantin di Mamre. Tuhannya itu dituliskan memakai huruf besar semua. Siapa dia saudara? Dia adalah Kristus sebelum inkarnasi. Di palungan itu. Jadi Abraham telah melihat Kristus menampakkan dirinya pertama kali itu di Mamre. Dan dia bicara dengan Kristus. Semalam sebelum kota Sodom itu dihancurkan. Itu sebabnya saudara. Di ayat 58 Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Itu kalimat yang luar biasa saudara. Kalimat yang susah dimengerti. Paling tidak kita bisa belajar dua hal dari kalimat itu saudara. Yang pertama, Yesus itu adalah Allah yang kekal. Aku ada itu saudara. Jadi itu bicara apa? Itu bicara pre-existence of Jesus Christ. Praeksistensi keberadaan dia sebelum dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Jadi Yesus menyatakan dirinya itu adalah Allah yang kekal. Dia sudah ada sebelum dia dilahirkan sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia sudah berada sebagai pribadi kedua itu sebelum Abraham dilahirkan ke dunia ini. Dengan kalimat ini berarti Yesus sedang mengklaim dirinya setara dengan Bapa. Konsep ini saudara sudah ada di dalam perjanjian lama. Musa menulis umpamanya di dalam Mazmur 90, saya bacakan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun.
Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Itu menunjuk kepada Kristus. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Ini sama dengan firman yang diucapkan Allah kepada Musa. Saudara masih ingat? Kalau Mesir itu tanya namamu, siapa yang harus kujawab? Aku adalah aku. Yahweh itu. Saudara-saudara, itu Tuhan ucapkan namanya sendiri sebagai Yahweh di tengah semak duri yang menyala tetapi tidak hangus. Itu saudara menjadi sesuatu lambang daripada Tuhan kita yang tidak membutuhkan apapun di luar dirinya untuk tetap berada. Dia Allah yang sanggup mencukupi dirinya sendiri. Dia tidak pernah bergantung kepada apapun yang di luar dia. Kita semua bergantung kepada apa yang di luar dia. Begitu lahir bergantung kepada orang tua. Yesus tidak. Saudara, Kristus tidak. Dia berkata, aku adalah aku. Api menyala, tapi kayu tidak terbakar. Itu ajaib, saudara. Itulah melambangkan Kristus. Itulah melambangkan Allah kita, saudara. I am that I am. Artinya, dia tidak berubah. Dia tidak terpengaruh proses waktu. Ini kalimat Yesus. Sebelum Abraham jadi, aku adalah aku. Itu, saudara. Persis seperti yang diucapkan Tuhan di tengah semak duri itu. Jadi saudara, kalimat Yesus yang luar biasa ini memiliki makna yang begitu dalam. Kita tidak bisa melihat dia sekarang. Kita juga tidak pernah meraba tubuh Yesus seperti rasul-rasul. Saudara, itu sebab kita sulit mengerti tanpa observasi jelas itu. Kita susah saudara mengerti akal dengan semua pikiran kita yang terbatas ini. Tetapi saudara, meski demikian, kalimat Yesus ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus itu sudah ada jauh sebelum dia datang ke dunia. Kita semua manusia yang terbatas. Kita semua ada karena kita dilahirkan. Sebelum dilahirkan, kita tidak ada. Sebelum 1971, saya tidak ada. Saya tidak bisa berkata seperti Yesus. Sebelum 1971, I am that I am. Saudara lari semua. Saudara-saudara, nggak mungkin. Tetapi Yesus ada. Yesus berkata di Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir, puji Tuhan, saudara. Dia telah mati, tetapi dia hidup sampai selama-lamanya. Sebelum zaman Abraham, dia ada. Sebelum manusia dicipta, dia sudah ada. Singkatnya saudara, kalimat Yesus ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Seperti Abraham, Musa, atau Daud. Tetapi Kristus adalah dia yang adalah Allah yang kekal. Dia keluar dari kekekalan. Saudara, kita sudah merenungkan di pasal 1 kitab ini dengan begitu mendetil. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itulah Yesus Kristus. Itu sebabnya Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati dan kekal. Aku adalah aku. Saudara, itu kalimat apa? Itu kalimat yang memberi sejahtera kepada kita semua. Kita tidak perlu khawatir hari depan kita, saudara. Karena Yesus adalah Allah kita. Bagi dia tidak ada kemarin. Bagi dia tidak ada hari ini. Tidak ada hari depan. Bagi dia semua terbuka. Waktu hidup kita di dunia ini. Bagi dia aku ada. I am that I am. Dia selalu ada. Kita bisa takut menghadapi hari depan karena kita tidak lihat, saudara. Tapi Yesus lihat. Bagi dia tidak ada hari depan, dia sudah ada semua di tangan dia. Yesus berkata kepada dia, kamu ngelihat hari depanmu, kamu tidak tahu. Tapi aku ada di situ.
Apa yang kamu takutkan? Aku adalah gunung batu yang kekal itu. Saudara, ada satu kalimat dari Hana yang sungguh menggerakkan hati kita memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan, dicatat di dalam 1 Samuel. Begini, hatiku bersukaria. Artinya saudara, dia tidak ingat semua kekecewaannya itu. Dia tidak ingat semua hal-hal yang bikin dia susah itu. Tapi hatinya itu bersukacita saudara. Karena apa? Karena Tuhan. Bukan karena dia dapat Samuel, saudara, bukan. Karena Tuhan, tanduk kekuatanku. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Saudara-saudara, itu Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia gunung batu kita. Itu sebabnya iman kita tidak tergoncangkan oleh segala sesuatu yang menimpa kita di dunia sementara ini. Karena Yesus melampaui waktu. Dia adalah Allah yang kekal. Kalau kita percaya Dia, masa depan kita sudah ada genggaman tangannya. Dia sudah lihat semua. Dan Dia ada di situ, menanti kita. Hari ini sekali lagi saudara, kita diundang untuk beristirahat di atas gunung batu yang teguh. Yesus Kristus. Kita diundang menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Dia, Allah yang kekal itu. Karena Dia adalah penolong kita yang sungguh. Yang kedua saudara, selain Yesus adalah Allah kita di dalam kalimat aku ada itu. Ini yang harusnya saudara. Yesus adalah sukacita kita. Seperti Hana, seperti Daud, seperti Abraham saudara. Dia melihat hari Yesus itu dan dicatat di sini. Dia bersukacita. Belum kejadian saudara. Dia cuma melihat 1850 tahun sebelum Yesus itu saudara. Dan dia bersukacita. Abraham bersukacita, Yesus Kristus berkata saudara. Abraham bersukacita bahwa dia akan melihat hariku. Dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Abraham bukan saja melihat Kristus dan berbicara dengan dia di Mamre itu. Tetapi dia di dalam iman saudara. Dia melihat ke depan. Kepada hari di mana Kristus akan berinkarnasi untuk mati dan disalibkan. Dia melihat hari itu. Dengan iman dia menantikan hari itu saudara. Pasti akan datang. Yesus berkata dia akan melihat hariku yang akan datang itu. Di mana aku berinkarnasi. Dan ketika melihatnya dia bersukacita. Wah, luar biasa. Saudara, memang Abraham melihat dengan samar-samar. Mungkin dia tidak tahu secara sempurna pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tetapi kita tidak meragukan bahwa Abraham melihat dari kejauhan seorang penebus akan lahir. Dan kedatangannya itu membawa sukacita besar bagi seluruh bumi. Dan ketika melihat ini saudara, Abraham bersukacita. Apalagi kita saudara, yang sudah lampau inkarnasi Yesus itu. Yang sudah lampau dia disalibkan tahun 36 itu. Saudara-saudara, Abraham mempunyai kesukaan di dalam iman sebelum dia mendapatkan segala sesuatu itu. Jadi itu luar biasanya saudara, pantas dia disebut bapak orang beriman. Dia belum dapat, dia hanya melihat dengan iman. Dengan sukacita dia menanti datangnya hari Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya kita sekarang juga mengikuti teladan Abraham. Tapi yang kita lihat bukan inkarnasi Yesus. Yang kita menanti itu adalah janji kedatangan dia yang kedua kali. Untuk menjemput, membawa kita hidup bersama dia. Amin saudara. Itu adalah yang kita melihat dengan mata rohani kita. Itu sebabnya saudara, kalau kita sekarang bisa melihat dengan mata rohani, kita akan menemukan segala yang dijanjikan Tuhan tidak mungkin mengecewakan kita. Ibrani 11 ayat 13, di dalam iman mereka semua telah mati. Waduh saudara, itu pahlawan iman semua loh. Disebutkan di situ, termasuk Abraham. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sepertinya lesu, lemes saudara, kok bisa begitu? Tetapi saudara, yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi.
Jadi saudara, Abraham sudah melihat sebelum mati. Dan dia menanti janji Tuhan dengan kepastian tanpa ragu. Sama seperti kita menanti kedatangannya kedua. Meski sampai mati, ternyata belum mendapat saudara. Dia sudah mati dulu. Mereka mati dalam iman, sampai mati belum mendapat apa-apa. Itu dituliskan di dalam kitab suci. Tetapi mereka sudah melambai-lambai dari jauh. Artinya apa saudara? Mereka sudah yakin bahwa janji ini mereka akan mendapat satu hari. Itu. Di mana keyakinan itu saudara? Di dalam iman kita. Kita tidak menjadi orang yang blind spot saudara. Tapi dengan iman yang sejati kita melihat janji itu akan digenapi. Mereka semua sudah meyakini bahwa mereka pasti mendapatkannya. Meskipun tidak sekarang. Tapi mereka melihat dengan iman, mereka pasti mendapat. Inilah iman. Dengan iman kita pegang janji Tuhan. Dengan iman kita melompat melampaui proses waktu. Meski tubuhku mati, meski aku tidak melihat sesuatu terjadi sesuai keinginanku di dalam dunia ini. Aku berharap banyak Tuhan, berdoa ini itu tidak tercapai. Aku sudah mau mati. Tetapi dengan mata rohani, aku boleh melihat janji itu pasti menjadi milikku. Amin. Saudara-saudara. Mungkin di dalam hidup ini saudara, banyak hal tidak bisa kita capai. Mungkin dalam hidup ini kita banyak dirugikan karena mengikut Yesus Kristus. Tetapi kita adalah orang beriman. Kita adalah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Dan orang beriman melihat apa yang tidak dilihat orang tidak beriman. Saudara-saudara. Kita semua di dunia adalah musafir, sebagai pendatang saja. Kita tamu saja, hanya melewati. Seperti Abraham. Kita bisa bersuka cita seperti dia. Itu yang diteladankan Abraham. Karena kita melihat dengan mata rohani bahwa Yesus Kristus adalah Allah kita. Dia adalah sukacita kita saudara. Dia yang sudah menyelamatkan kita dari dosa kita. Dia yang sudah memberikan kita pengampunan dan hidup yang baru. Kita melihat dengan mata iman bahwa kita berbagian dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah ini bisa menggoncangkan iman saudara? Apakah kerugian apapun yang saudara terima dalam hidup bisa menggoncangkan imanmu di dalam Yesus Kristus? Tidak mungkin saudara. Karena keselamatan itu begitu sejati adanya. Kekal adanya saudara. Sampai mati, kematian kedua itu pun tidak bisa merampas hidup kita saudara. Itu sebab marilah kita datang kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita dan keyakinan. Bahwa Dia yang sudah menghapus dosa-dosa kita. Dan memberikan pengampunan dan kedamaian di hati. Saudara, Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang kekal itu. Itu sebabnya Dia bisa menyelamatkan setiap orang yang datang kepada Dia. Marilah saudara, kita terus dengan iman, dengan mata rohani melihat Yesus Kristus. Dan terus bersandar kepada Dia tanpa rasa takut. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Sehingga kehidupan kita di dunia ini dan selamanya terjamin di dalam Dia. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.